Apakah Anda tahu konten majalah Daliana Tolu edisi 167 Juni 2021? Silakan simak berikut ini. Majalah Daliana Tolu edisi 167 Juni 2021 menemui pembaca dengan berbagai berita traveling, komunitas, pelantikan, nasional, lingkungan, pertanian, peduli, rohani, pendidikan, Bonapasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi Daliana Tolu, mengatakan untuk edisi Juni 2021 pihaknya menyajikan berita traveler asal Tanah Batak ke Afrika Selatan, penulisan buku tokoh Batak, pelantikan kepala daerah, nasional, lingkungan, pertanian, peduli, rohani, pendidikan, Bonapasogit, dan lainnya. Laporan utama, Nelson P. Sitompul SEMM, sang pegiat traveling asal Tanah Batak yang telah menjelajahi berbagai tempat bersejarah di belahan dunia, beberapa waktu lalu melakukan kunjungan ke Afrika Selatan selama seminggu, identik dengan Nelson Mandela yang terpilih menjadi presiden setelah partai ANC menang mutlak dalam pemilu bebas pertama tahun 1994. Kesan tersendiri baginya mengunjungi bekas sel Nelson Mandela. Laporan khusus, Insinyur Sintong M. Tampu Bolon, Ketua Umum DPN Batak Center, menginventarisasi tokoh pejuang dan tokoh teladan Batak, mencakup semua puak Batak, untuk disajikan dalam sebuah buku dengan mengapresiasi berdasarkan rentang sejarah bagi masyarakat umum dan orang-orang Batak dimanapun berada. Pelantikan Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, melantik dan mengambil sumpah jabatan 8 kepala daerah di Sumatera Utara hasil pilkada serentak yang digelar Rabu 9 Desember 2020 lalu dengan pesan agar menjauhi 3 hal yang selalu mendera. In Memoriam Pendeta Dr. Sae Nababan, tokoh pergerakan Okumene, pejuang keadilan dan pekerja keras. Ibadah pelepasan pemakaman dipimpin Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar di Gereja HKBP Sabungan Siborong-Borong, Distrik 16, Humbang, Habinsaran, yang dihadiri ratusan pendeta, pelayan, dan jemaat dengan diliputi rasa duka mendalam. Lingkungan, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Eporus HKBP, di dalam press release banjir di Parapat terkait penyelamatan hutan dan lingkungan di sekitar Danau Toba mengatakan HKBP siap bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menjadi mitra menjaga lingkungan hidup dan hutan, sekaligus mendorong mengapresiasi program reboisasi yang ramah lingkungan, terencana dan konsisten. Pertanian, Panti Karya Hepata HKBP di Sintong, Marnipi, Lagoboti melakukan penanaman pohon di lahan training center seluas kurang lebih 500 meter untuk penanaman buah-buahan 100 batang sebagai simbol menyongsong 100 tahun Panti Karya Hepata serta kembali melakukan panen ikan nila dengan sistem bioflok. Kepedulian, Huria Kristen Batak Protestan bekerjasama dengan UEM, United Evangelical Mission, menyerahkan Care and Share tahap kedua tahun 2021 yang dilakukan secara semi-virtual dan dihadiri penerima berdomisili di Tarutung. Sementara beberapa penerima lainnya hadir secara virtual atau Zooming. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada penerima yang hadir on-site oleh pimpinan HKBP. Teknologi, Huria Kristen Batak Protestan bekerjasama dengan menggelar pelatihan digitalisasi informasi dan komunikasi diikuti 40 orang dari 14 distrik di wilayah Sumatera Utara dan Aceh Tanah Alas serta biro-biro di kantor pusat HKBP. Tujuannya untuk memperlengkapi para pelayan mengikuti perubahan agar turut meningkatkan produktivitas, kinerja, dan tidak terhambat karena ketidaksiapan dalam menanggapi perubahan. Pendidikan, Dr. Andes Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara,
menerima pemetaan data desa presisi dari LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPB University, yang diserahkan langsung oleh Kepala LPPM IPB University, Insinyur Ernan Rustiadi MAGR. Bona Pasogit, Pemerintahan Kabupaten Samosir, di halaman kantor Bupati Samosir, Pangururan, menggelar acara syukuran dan doa bersama atas pelantikan Vandiko Timotius Gultom ST sebagai Bupati dan Dr. Andes Martua Sitanggang MM sebagai Wakil Bupati, dengan keyakinan mampu mewujudkan masyarakat Samosir yang sejahtera dan bermartabat secara ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dengan satu rasa yang sama, yaitu keadilan bagi semua. Bona Pasogit, Radiapoh Hasiholan Sinaga SH, Bupati Simalungun, menggelar syukuran yang dilaksanakan secara sederhana setelah dilantik sebagai Bupati Simalungun di kediaman pribadinya. Menyangkut Simalungun tentu tidak bisa dilakukan dalam 100 hari karena masalah infrastruktur pelik. Dia bersama Zoni Waldi dilantik sebagai Wakil Bupati Simalungun. Pendidikan, Forum Anak Daerah Kabupaten Taput, Ketua Sandi Yuda Pratama Hulu, beraduensi dengan Bupati Tapanuli Utara untuk memberi dukungan berdirinya Universitas Negeri Tapanuli Raya Untara melalui pernyataan sikap dan penyerahan spanduk petisi tanda tangan dukungan di Sopo Rakyat Rumah Dinas Bupati Taput Tarutung. Rohani, Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, dosen pasca sarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Belajar muncul dari menderita. Sepanjang jalan hidup berjuang. Berjuang bukan sekadar berusaha, melainkan sekuat tenaga dan sepenuh hati. Berjuang adalah berupaya melalui kesukaran dan risiko. Kita semua adalah pejuang. Berjuang untuk sehat sembuh. Berjuang untuk mengembangkan diri. Berjuang untuk sesuap nasi. Berjuang untuk utuh sebagai suami istri. Berjuang untuk iman dan lainnya. Komunitas, Pendeta Marihot Siahaan, Ketua Komunitas Onesimus, mengambil peran melakukan misi pelayanan dengan mengunjungi dan memberi bantuan kepada saudara berasal dari Kepulauan Mentawai yang tinggal di Padang untuk memperteguh iman dan kesetiaan yang berasal dari pedalaman jauh. Bona Pasogit, Dr. Andes Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara, bertindak selaku Inspektur Upacara Apel Gelar Pasukan Ops Ketupat Toba 2021 di lapangan Tangsi, Tarutung, dengan mengingatkan bahwa dalam situasi pandemi COVID-19, walau ketertiban pasukan dalam apel tidak terlalu besar, sudah mewakili semua unsur yang terlibat dalam operasi. Kesehatan, Dr. Andes Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara, mencanangkan vaksinasi bagi 1.000 guru PAUD dan SD yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kecamatan setaput di puskesmas masing-masing. Perencanaan dilaksanakan di Sopo Rakyat Rumah Dinas Bupati Taput bagi guru PAUD dan SD Kecamatan Tarutung. Bona Pasogit, Sarlandi Huta Barat SHMM, Wakil Bupati Tapanuli Utara, melantik 20 pejabat baru tindak lanjut penyesuaian nomenklatur di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara. Jabatan ini merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepadanya. Bona Pasogit, Sarlandi Huta Barat SHMM, Wakil Bupati Tapanuli Utara, memimpin rapat koordinasi konvergensi percepatan penanggulangan stunting di Kabupaten Tapanuli Utara. Selain sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan dan penanggulangan selama tahun 2021 yang sedang berjalan. Dalam rapat ini juga dibahas analisis situasi program dalam penanggulangan stunting dan rencana aksi 2 pada tahun 2022. Rohani, Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Pensiunan HKBP, menyajikan tulisan asal mula orang Kristen beribadah di gedung gereja. Di dalam situasi sebelumnya di mana ada yang tidak bisa beribadah di gedung gereja oleh karena virus corona,
maka perlu direnungkan bagaimana orang Kristen awalnya beribadah di gedung gereja. Cerpen, Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis perempuan Batak, setia dengan cerita pendeknya tentang generasi milenial. Pikirannya terkuras mencari cara menyapa hati anak-anak yang zaman sekarang sudah menjadi budak Android. Mereka tahan berjam-jam menunduk menatap layar HP dengan berbagai ekspresi. Inilah yang membuatnya sedih dan khawatir tentang corak masa depan. Bagaimana bentuk hubungan dengan anak-anak mereka besok? Masihkah ada kontak komunikasi dengan bahasa mulut? Pesan etos, Mr. Spirit Saud Sitompul, MSI CEM, Etos Master dan Motivator Nasional. Salam etos, bigger, higher, better. Milikilah karakter unggul dan mental yang mau memberi. Orang yang berkarakter unggul, mulia, murni, dan sejati tak akan bisa dipengaruhi oleh orang yang berkarakter buruk. Sebaliknya, orang yang berkarakter unggul lah yang mempengaruhi yang berkarakter buruk itu dengan menyamai nilai perilaku unggul. Tulisan opini Dr. HP Panggabean SHMS, Ketua Umum DPP Kerabat. Potensi pemekaran Provinsi X Provinsi Tapanuli diperlukan mendukung penguatan budaya suku Batak. Suku Batak dari aspek antropologis sejak zaman Belanda sampai saat ini tetap dilandasi homogenitas kekerabatan marga-marga. Dilandasi trisila budaya Dalian Natolu, Daliken Sitelu, Rakut Sitelu. Demikianlah kami sampaikan konten majalah Dalian Natolu edisi 167 Juni 2021. Silakan baca majalah Dalian Natolu edisi 167 Juni 2021. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435 melalui HP ataupun WA. Salam sukses dan terima kasih.